Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali bersama saya Alam di Jagat Alam Gaib. Oke teman-teman, malam hari ini aku mendapatkan info katanya ada 2 orang masuk ke lokasi ini teman-teman, membawa anak kecil. Gini guys, aku semenjak kejadian kemarin ya bersama Candy di sini, jadi lebih waspada. Kita memasang mata-mata di area sini atau jalan masuk ke lokasi ini teman-teman, rumah terdekat. Jadi kalau ada orang yang masuk sini mencurigakan, lapor ke saya, karena Mas Yanto udah nggak bisa dipercaya teman-teman. Nah kebetulan sekarang Isa ada yang masuk ke sini tumben gitu ya, lebih awal, nggak tahu kenapa, tapi no problem. Yang intinya orang yang saya percaya sekarang lebih bisa dipegang omongannya teman-teman daripada Mas Yanto, karena Mas Yanto itu pelaku ya, jadi dibedakan ya antara pelaku dan mata-mata saya guys. Dan katanya masuk ke area sini belum lama guys, tapi kok nggak tahu nih Mas Yanto atau bukan, karena yang sebelumnya saya bilang banyak orang yang masuk ke sini, banyak yang punya kebutuhan khusus ya, kayak mencari nafkah, kayak mencari ikan, burung gitu ya teman-teman. Makanya dipastikan dulu, siapa tahu memang bukan Mas Yanto guys. Kalau bukan Mas Yanto ya itu resiko saya ya, saya harus pulang lagi guys, lanjut lagi untuk menerima informasi berikutnya teman-teman. Tapi untuk ciri-cirinya sih katanya sih kurus orangnya, yang satu kurus, yang satu agak gede badannya. Berarti kan seperti ciri-ciri sebelumnya ya Mas Yanto dan si dukun tersebut gitu. Tapi kenapa lebih awal ya, aku juga bingung teman-teman. Biasanya mereka melakukan ritual itu jam-jam tengah malam ya, jam-jam 12 kayak gitu. Tapi ini Isa mereka udah pada masuk ke sini nih. Apakah memang ada niatan tersendiri guys, berbeda dengan sebelumnya? Oh ya, saya juga ngasih informasi teman-teman, Candy nggak bisa ikut untuk penelusuran malam hari ini teman-teman, karena Candy sedang ada kepentingan di Jakarta guys. Jadi malam hari ini aku sendirian ya, walaupun nggak ada Candy ya no problem guys, karena lillahi ta'ala, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala teman-teman, apalagi dengan niat yang baik ya. Terus kemarin juga aku ditemui oleh Kanjeng Sunan dan diberi cincin teman-teman, semoga bisa membantu malam hari ini teman-teman, amin. Karena bukan cuma dukun dan Mas Yanto yang menjadi halangan, tapi sosok pocong yang menjadi anak buah si dukun ini teman-teman. Itu PR saya guys. Saya harus lebih hati-hati. Kalau ada saya sebentar kayak gini, pasti mereka tahu bahwa ada orang masuk ke lokasi ini teman-teman, selain mereka ya. Bentar, ada siapa nih? Ada anak kecil, hantu bukan tuyul, bukan. Coba sebentar. Dek, orang guys, orang. Ngapain kau? Sebentar. Gimana? Nemenin kakak. Kakakmu di mana emang?
Kamu ditinggal sendiri, kakakmu di sana. Ya Allah ya Robbi. Masih kecil. Sudah malam-malam kesini nemenin kakaknya. Apa betul ya? Ini orang yang mencari hewan di sini ya? Cari nafkah gitu guys. Kok tapi ya jangan tega gini lah ya. Nih kok adiknya ditinggal di sini sendiri. Anterin aku ke kakak ya, bisa ya? Ini harus diomongin nih kakaknya nih, nggak tanggung jawab nih ke adiknya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kok bisa kayak gini? Kamu nggak takut kamu? Enggak. Astagfirullah. Masih jauh kah? Sebentar aku pastikan dulu. Dek, coba madep sini, Dek. Oh iya, namamu siapa? Rafa. Oh iya. Kamu kesini sama kakakmu. Mau cari apa kesini? Nggak tahu. Wah, nggak beres ini. Bisa jadi ini anak jadi tumbal nih. Ya udah yuk. Nggak, aku masihin aja. Maksudnya kamu kok ditinggal kakakmu sendirian gitu loh. Tadi jalannya kamu nggak pakai sepatu lagi. Kamu sekolah? Kelas berapa? Kelas 4. Hati-hati, licin. Awas ada ini hewan ya. Ini kamu jalan nggak pakai sepatu loh. Aduh, setega kakaknya nih ya. Bener-bener. Kakak macam apa ini? Takutnya ditumbalin. Bukan apa-apa guys. Tapi kalau orang nyari ikan atau nyari burung kayaknya harusnya si anak ini ini ya diacak gitu. Masih jauh kah? Ada suara. Dek. Mana kakakmu? Enggak ada. Tadi bilangnya ke sini dia. Coba kita ke sana yuk. Oh, itu ada pohon besar di situ. Di pohon besar itu tadi. Coba kita ke sana dulu yuk. Jangan kamu ditinggal, dibohongin, kakakmu pulang. Gitu loh. Maunya kakakmu nyariin kamu nggak ada gitu. Jadi ditinggal pulang. Misalkan kakakmu nggak ada, aku anterin pulang ya. Oke. Katanya di sini guys, mana? Iya, kakakmu pulang mungkin. Bilangnya ke sini ya. Udah kita cari barang-barang yuk. Udah mentok ini.
Mana kakakmu? Bilangnya di sini. Oh alah. Bentar. Aku juga. Apa ke sawah ya? Kakakmu nyari ikan mungkin. Belut atau burung gitu di sawah. Ini kan sawah teman-teman. Nah, persawahan. Ya udah kita tunggu kakakmu ya. Ya khawatirnya kakakmu lagi nyari ikan, kodok atau apa, belut. Kasihan ya teman-teman, anak kecil ditinggal sama kakaknya di tempat seperti ini. Sudah kita tunggu aja ya. Ada yang datang. Itu bukan. Allahu Akbar. Masih berani kalian datang ke sini? Oh, sampean. Ya. Oh, betul. Ini kenapa? Jadi masalah. Berani kalian datang ke sini? Jadi masalah kalau saya ke sini. Hah? Udah tugas saya. Kapok. Cuma segitu kemampuanmu, ha? Kalau Mas Yanto nggak mukul saya kemarin, kamu udah KO. Nggak mungkin. Kamu sini aja ya, Dek. Dek Rafa, kamu sini, Dek. Belum kapok sini. Sudah. Nih, saya peringatkan sekali lagi. Jangan lakukan itu lagi ya. Jangan melakukan ritual. Ngerti kau? Kapok. Ngerti kamu? Kalian nantangin saya di sini. Astagfirullahaladzim. Jika itu dibutuhkan, silahkan. Lawan dulu pewarangan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tenang. Kamu jangan lihat ke sana ya. Kamu lihat ke sana aja, oke? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kemana dia? Kemana mereka? Jancok. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Sopo kowe? Manut karo aku. Kowe manut karo dukun santet. Hah? Mau saya musnahkan? Kalau kamu manut saya ya, mau bakal aman. Mau bakal saya pindahkan dari sini. Suruh pergi kau. Manut kowe. Bismillah. Dengkeraimu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Lihat mukanya teman-teman. Lihat, dia udah nggak berdaya. Astagfirullah. Bosok raya ini. Astagfirullah. Ini yang disebut dengan pocong kiriman Parewangan, yang dimaksud dengan mbah yang tadi. Astagfirullah. Rafa, kamu tenang di situ ya. Astagfirullahaladzim. Lihat mukanya teman-teman. Astagfirullah. Dia kayak udah berumur ratusan tahun, udah tua. Sudah sangat tua. Mukanya pucat, matanya bolong teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saiki tak kandani sampean, jangan ikut dengan dukun itu lagi. Kalau nggak ingin musnah kau. Ngerti? Ngerti sampean? Allah, astagfirullah. Allah.
Harus dikasih pelajaran dia tuh, biar dia ngerti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rasa ke kowe. Hah? Rasa ke kowe. Wingi kowe nyembur aku. Saiki nggak bisa kau lakukan itu, ya. Bismillah. Untung aku malam hari ini bawa cincin dari Kanjeng Sunan, teman-teman. Jadi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Allah. Wedi kowe karo aku, ha? Allah. Astagfirullah. Saiki kowe lunga, jangan ikut campur lagi, jangan nurut lagi sama si dukun. Nggak cuma sama dukun yang di sini, sama dukun manapun, paham? Allah. Astagfirullah. Inilah. Sudah cukup ya teman-teman, sudah jelas mukanya. Lihat. Allah Akbar. Saya doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina khairul maghdubi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Rafa. Allahu Akbar. Kamu nggak apa-apa? Takut ya, Mas. Iya. Saya paham. Aku paham. Ya, kamu yang tenang, sabar. Kamu lihat semuanya tadi ya? Pocong ya? Iya. Gimana lagi, saya nggak bisa menahan ya teman-teman, karena si pocong ini memang harus segera diurus gitu teman-teman. Ya udah, kamu buat pengalaman kamu ya, jangan terus jadi pikiran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya rabbal alamin. Dah ya. Dah nggak apa-apa ya. Nah, kamu sekarang jangan nangis ya. Dah, jangan nangis. Cowok jangan nangis ya, cowok kuat. Kamu kesini sama siapa? Sama kakakmu. Kakakmu yang mana tadi? Tadi ini Mas Yanto. Oh, Mas Janto kakakmu. Oh iya. Paham. Kenapa kamu ikut kesini? Kenapa nggak di rumah sama orang tuamu? Orang tua saya keduanya sudah meninggal, Mas. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Semuanya udah mulai terungkap teman-teman. Benang merahnya udah ada. Kenapa Mas Yanto seperti ini? Dan adiknya suruh ikut ke lokasi. Ya, paham. Sekarang gini aja, karena Mas Yanto, ya saya menghormati kakakmu ya. Kakakmu baik, tahu saya kakakmu pasti baik. Jadi gini dek, sekarang daripada kamu di sini Mas Yanto nggak bertanggung jawab, kamu suruh nunggu, mending kamu pulang ke rumahku aja ya. Pulang ke rumahku, nanti kalau udah siang saya antar ke rumah ya. Sekarang pulang ikut aku aja ya. Ya, pulang ya. Bismillah. Pulang. Ya Allah, anak kecil jadi korban kayak gini teman-teman. Nggak seharusnya. Tapi alhamdulillahnya si pocong ini udah saya taklukkan, sudah saya suruh pergi. Kan dia takut dimusnahkan. Jadi pada intinya dukun ini cuma bisa melakukan hal seperti itu teman-teman. Parewangannya cuma sekedar pocong. Dan Mas Yanto juga salah di sini teman-teman, menelantarkan adiknya. Ya Allah, hati-hati ada ular ya. Lihat ke bawah ya. Rumahmu jauh masih? Hah? Itu kakakmu? Astagfirullahaladzim. Mas Yanto, nih Mas Yanto, adikmu menjadi korban seperti ini, kamu nggak kasihan apa sama adikmu, ha?
Lihat adikmu. Yatim kayak gini. Hah? Maumu apa sih Mas Yanto? Hah? Kamu juga mengajari yang nggak bener. Allah, dadaku masih sesak. Astagfirullahaladzim. Saya mending kayak gini. Kamu kalau ingin semuanya berakhir dengan baik, selesaikan dengan cara baik-baik, ya. Jangan sampai saya terbawa emosi, ya. Sadar dengan kelakuan kalian. Kalau enggak, saya kasih pelajaran kalian. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Biar kalian jerah. Saya udah berkali-kali ingatkan. Hah? Kelakuan kalian sudah tidak baik, masih diteruskan. Dosa. Terus melakukan dosa. Itulah akibatnya. Mengerti? Sekarang ngerti nggak? Itulah yang dirasakan orang-orang. Hah? Korban-korban kalian. Apalagi sampai menumbalkan. Ngerti? Apalagi kamu. Allahu Akbar. Gimana? Mau gimana sekarang? Ngomong. Jadi Mas, main lagi Mas. Astagfirullah. Mas, saya juga diperintah Mas. Iya. Allahu Boleh Akbar. saya Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Dah. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Bismillah. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Itulah akibatnya. Ya, sekarang mengerti? mengerti Mas. Allahu Akbar. Ya udah, kalau kayak gitu, ini kita buat perjanjian sekarang. Kalau kalian lakukan lagi, lebih parah dari kejadian ini. Ngerti? Tapi Mas, Janjimu apa? Hah? Ngomong. Janji kalian apa? tanggal ini lagi Mas. Saya sadar Mas. Kamu yang dibilang Mbah di sini coba. Kamu bertanggung jawab. Hah? Masih muda kamu. Udah jadi Mbah. Mau jadi apa kamu? Hah? Ilmu segitu belum ada apa-apanya. Harusnya orang semakin banyak ilmu, semakin merunduk. Ngerti? Bukannya kayak gini. Jumawa kamu. Kamu belum ada apa-apanya. Perjalananmu masih jauh. Kamu bisa menggunakan ilmu itu dengan baik, menolong orang, menolong sesama. Ngerti? Kalau kalian janji, saya bina kalian, ya. Apalagi kamu Mbah, ya, yang dipanggil Mbah di sini. Saya bisa ajarin kamu. Ajarin kamu dengan hal baik, mengarahkan ilmumu ke hal-hal yang benar, menolong sesama. Kamu punya potensi loh. Kamu juga, Mas Yanto. Kamu anak yatim, adikmu kayak gini dibawa ke tempat seperti ini. Saya tahu, mungkin kamu terhimpit hutang dan lain sebagainya, kebutuhan. Saya tahu. Kalau saya punya uang, saya bisa menolong kamu, sedikit membantu. Iya, udah. Sekarang kalian semua saya maafkan ya. Iya Mas.
Kamu juga Mbah ya, yang disebut-sebut Mbah di sini. Namamu siapa? Hah? Namamu siapa? Supri, Mas. Supri. Iya, Mas. Untuk kamu Supri, Mas Supri, saya menghormati kamu karena kamu punya keilmuan. Saya akan bina kamu, ya. Kamu juga, Mas Yanto, saya akan bina kamu, ya. Membantu saya atau membantu sesama, ya. Saya akan arahkan kalian ke jalan yang benar. Ini kakakmu, kamu dimaafkan juga, ya, karena kakak kamu memang terhimpit. Mungkin terhimpit apa, saya kurang paham. Kamu bisa ceritakan Mas Yanto, kenapa kamu melakukan seperti ini? Hah? Kamu butuh uang berapa? Butuh uang berapa? 100 juta. 100 juta. Saya ada 5 juta. Kalau kamu mau, nanti saya kasih. Itu pun dari tabungan saya. Nanti kurangnya saya bantu cari, ya. Yang penting kamu jangan lakukan seperti ini lagi. Didik adikmu, kamu menjadi orang tuanya dia sekarang, karena orang tuamu sudah nggak ada. Sekarang tugas kamu menjadi orang tua, menjadi bapak, ya. Nanti saya kasih 5 juta dari tabungan saya. Itu tabungan saya, tapi ya gimana lagi teman-teman, untuk membantu, ya. Iya. Nanti kalau iya, Salah. Mas. nanti kalau ada uang lagi saya kasih lah, ya. Saya niatnya membantu, terutama aku lihat adikmu, ya. Ini adikmu masih kecil. Saya juga punya beberapa anak yatim yang saya asuh, biar nanti saya nafkahi juga sekalian si Rafa, ya. Kamu jadi anak yang soleh, ya Rafa, ya. Ini jadi pelajaran. Ini apa yang dilakukan kakakmu, jangan dicontoh. Supri juga, Supri. Ya, Mas. Ya udah. Janji ya. Nih, lihat saya. Kalau kamu serius, lihat saya. Iya, Mas. Janji. Janji, Mas. Janjimu apa? Tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi, Mas. Ya udah. Itu dadamu sesek, muntah darah. Juga nanti saya bantu pengobatannya, ya. Sedikit membantu, ya. Kamu juga, Mas Yanto, janji ke saya. Coba. Janjinya apa? Mas, demi Tuhan. Saya ikut kesalahan. Iya wes. Maafin saya. Iya. Kita sekarang ke klinik ya. Ke klinik ya. Saya bantu. Kalian bangun. Masih bisa jalan? Hah? Bangun. Bantu. Mas Supri, bantu Mas Yanto. Kamu yang lebih besar badannya loh. Malu kamu. Iya. Ya udah teman-teman, ini sebagai pelajaran. Jadi kalau ada tambahan kita sambung di next episode, ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.